pergi ke pasar membeli kurma. Tak lupa memberi buah delima. Bulan Ramadan telah tiba. Mari tingkatkan iman dan takwa. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Pantun pengantar semangat berarti ini ya. Iya. Masya Allah. Oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada episode kali ini kita akan membahas materi yang luar biasa, Masya Allah ya, berkaitan dengan bulan Ramadan gitu. Jadi sebelum masuk ke materi itu, izin memperkenalkan diri dulu ya. Oke, nama saya Hamlatul Ilmiyah, biasa dipanggil Bu Ilmi ya teman-teman ya. Saya ngajar di SMP IT Mutiara Rahmah, kebetulan guru Al-Quran. Oke teman-teman, silakan memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari Kak Rifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siar Mara, perkenalkan nama saya Fatia Alerifiani yang biasa dipanggil Rifi dari kelas 8. Dan saya Khayara Syawal Altania yang biasa dipanggil Khayara dari kelas 8. Oke. Nah, di podcast hari ini kita mau bahas apa nih, Kak? Nah, kali ini tuh kita bakalan ngebahas temanya tentang nuzulul Quran nih, Kak Yara. Emang apa sih kan nuzulul Quran itu? Nah, daripada penasaran apa itu nuzulul Quran, langsung aja ditonton videonya sampai habis ya. Oke. Berarti kali ini kita akan membahas materi tentang nuzulul Quran ya. Iya. Nuzulul Quran ini adalah peristiwa yang Masya Allah luar biasa ya teman-teman, dahsyat ya. Oke, kira-kira nih Kak, menurut Kak Rifi, nuzulul Quran itu apa? Oh, Kak Yara ya? Iya. Iya, silakan Kak Yara. Masya Allah, terima kasih Bu Ilmi. Ini merupakan pertanyaan yang sangat begitu menarik dan kemungkinan teman-teman juga sebagian ada yang tahu apa itu nuzul Quran. Di sini saya izin lebih memperdalam lagi apa itu yang dimaksud nuzul Quran. Nah, jadi teman-teman, nuzulul Quran itu merupakan peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, peristiwa ini itu diturunkan pada saat malam yang sangat penuh keberkahan dan malam kemuliaan banget ya, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan. Nah, jadi peristiwa nuzulul Quran ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Oke, baik. Berarti kesimpulannya nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya wahyu pertama pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Iya. Wahyu pertamanya itu apa? Wahyu pertamanya itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oh, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4 ya. Berarti di situ surah Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, tepatnya malam Lailatul Qadar ya. Jadi malam berkaitan banget ya. Masya Allah, bulan Ramadan ini kenapa menjadi bulan yang rasanya itu paling mulia ya teman-teman? Karena mungkin di situ faktor turunnya Al-Quran itu, turunnya wahyu pertama itu juga di bulan Ramadan, kemudian terjadinya malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, sehingga Masya Allah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Oke, Masya Allah. Kemudian nih Kak Rifi, tadi kan kata si Kak Yara nih, Al-Quran proses turunnya Al-Quran itu, turunnya wahyu pertama itu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kira-kira nih, seperti apa kisah keadaan Nabi Muhammad pada saat menerima wahyu pertama itu?
Baik, terima kasih Bu Ilmi atas pertanyaannya. Ya. Jadi, peristiwa ini tuh termasuk peristiwa yang sangat luar biasa ya, Bu. Iya. Sebagaimana peristiwa ini terjadi juga pada suatu malam di bulan Ramadan. Saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, sedang berada di Gua Hira, letaknya di Jabal Nur untuk merenung dan beribadah pada saat itu. Iya. Nah, tiba-tiba malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad. Lalu berkata, "Iqra" sebanyak 3 kali, yang artinya bacalah olehmu. Nah, langsung Nabi Muhammad langsung menjawab, "Aku tidak bisa membaca," katanya. Mendengar itu, Jibril langsung memeluk erat Nabi Muhammad sehingga merasa sesak. Lalu Jibril melepaskannya. Setelah Jibril menghilang, Nabi Muhammad turun dari gua dalam keadaan gemetar hebat dan jantung yang berdebar. Masya Allah. Nah, beliau langsung pulang menemui istrinya Khadijah sambil berseru, "Selimuti aku." Keadaan Rasul pada saat itu takut dan merasa berat karena mendapatkan amanah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu itu mungkin saking dahsyatnya ya, saking besarnya wahyu pertama, amanah gitu kan, sehingga Nabi Muhammad merasa gemetar, jantungnya berdetak kencang ya, sehingga dipeluklah oleh malaikat Jibril. Kemudian pada saat pulang mungkin saking beratnya peristiwa tersebut, saking dahsyatnya, sehingga pada saat pulang ke Siti Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad meminta peluk, "Zammiluni ya Khadijah, zammiluni ya Khadijah." Masya Allah ya, saking beratnya amanah, luar biasa ya, Masya Allah. Itu surah Al-Alaq ayat 1-5. Masya Allah ya. Kemudian Kak Kayara, kan ini turunnya wahyu pertama itu kan ayat 1-45 surah Al-Alaq. Iya. Berarti turunnya Al-Qur'an ini tidak turun secara langsung ya, berarti tidak selangsung 30 juz. Kira-kira nih proses turunnya Al-Qur'an bisa diceritakan nih seperti apa, Kak Yara? Wah, ini juga suatu pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya gimana proses turunnya Al-Quran. Jadi menurut para ulama, Al-Quran itu diturunkan sekaligus dalam Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan umat Islam. Jadi proses turunnya Al-Quran itu tidak sekaligus langsung 30 juz gitu, Bu. Iya. Dia turunnya secara bertahap, itu sekitar kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Berarti malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad atau turunnya Al-Qur'an ini kurang lebih 23 tahun baru utuh gitu ya, 30 juz. Iya. Oke, kemudian berarti kan tadi ada katanya menurut para ulama Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu berarti secara utuh ya. Kemudian dari langit dunia malaikat Jibril menyampaikan wahyunya, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur gitu ya, selama kurang lebih 23 tahun. Masya Allah, sesuai peristiwa kejadiannya pada saat Nabi Muhammad itu seperti apa gitu, umat-umat itu seperti apa. Oke, kemudian ini menurut saya itu pertanyaan menarik. Kemudian saya pun maksudnya kadang mikir, Kak Rifi, Allah kan menurunkan wahyu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu kan surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat 1 yang bunyinya Iqra, bacalah. Nah, di situ saya kadang kepikiran, Kak Rifi, kenapa wahyu pertama itu harus Iqra, bacalah gitu? Kenapa tidak sujudlah atau tidak berdoalah? Kenapa harus bacalah? Jadi kalimat itu kan menjadi perintah pertama kan kepada Nabi Muhammad gitu. Coba dijelaskan, Kak Rifi. Baik, ini tuh pertanyaannya lumayan banyak ya, mencantol mungkin di pikiran kita. Iya. Jadi ayat pertama yang turun tuh kan adalah Iqra ya, Bu. Iya. Karena mengandung pesan besar tentang pentingnya ilmu dalam
Islam. Nah, Iqra tuh bukan hanya membaca tulisan, Bu, Iya, tetapi iya. juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca diri sendiri, membaca sejarah terdahulu seperti sejarahnya Rasulullah dan para nabi dan juga kehidupan kita, Bu. Oh, berarti Iqra ini yang dimaksud Iqra mungkin ya menurut Kak Rifi itu bukan hanya sekedar membaca teks ya. Iya, Berarti oh iya. Berarti di sini yang dimaksud Iqra mungkin sebagian ya maknanya Iqra ini adalah untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah, salah satunya gitu ya. Kemudian yang kedua membaca diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini sudah benar apa enggak? Berarti bermuhasabah ya. Iya, Bu. Jadi membaca ini muhasabah itu juga termasuk membaca gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Membaca Sejarah kehidupan agar kita bisa bercermin mungkin ya, seperti ini kehidupan terdahulu, seperti apa yang harus dicontoh dan kemudian seperti apa yang kita harus menjauhi gitu ya, seperti larangannya gitu ya, kemudian perintah-perintahnya pada saat zaman-zaman terdahulu gitu ya. Berarti itu yang maksud dari membaca, jadi bukan hanya sekedar membaca teks. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Berarti arti dari Iqra, bacalah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Karena kan pada saat itu Nabi Muhammad kan ummi ya. Maksudnya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tapi perintahnya malah disuruh membaca gitu ya. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih Kak Rifi, Masya Allah penjelasannya luar biasa ya teman-teman. Kemudian proses turunnya Al-Quran, nuzul Quran ini kan tidak mungkin hanya sekedar menurunkannya Al-Quran, pasti itu ada sesuatu di balik turunnya Al-Quran. Saya tanya nih ke Kak Yara sama Kak Rifi, hikmah daripada nuzul Quran itu apa kira-kira menurut Kak siapa? Kak Rifi. Ya. Masya Allah, pertanyaannya ya, Bu. Hikmah dari tujuannya Al-Quran diantaranya Turunnya Al-Quran. Hikmah dari turunnya Al-Quran yaitu diantaranya yaitu untuk menguatkan hati Rasulullah, Bu. Jadi pada saat Nabi Muhammad berdakwah dan ada kaumnya yang sedang bertentangan dengan Nabi Muhammad, dengan diturunnya Al-Quran itu bisa menjadi penguat hati Rasulullah, ada landasannya, bisa menjadi landasan bagi Rasulullah. Oh iya. Berarti di sini turunnya Al-Quran salah satu hikmahnya untuk menguatkan hati Rasulullah, menguatkan Rasulullah ya. Karena mungkin pada saat berdakwah kan tidak semuanya menerima kan tentang dakwah Rasulullah, sehingga ketika diturunkannya Al-Quran, Nabi Muhammad menerima wahyu, di situ Rasulullah merasa kuat karena punya landasan seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi mungkin. Ada lagi nih sih Kak, tentang hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa nuzul Quran ini. Iya. Nah, hikmah satu lagi itu yang dapat kita ambil adalah sebagai bukti mukjizat Al-Quran, walaupun itu turunnya sekitar 23 tahun lebih dalam berbagai situasi, tapi isi Al-Quran itu tetap selaras serta tidak bertentangan, dan ia juga memiliki keindahan bahasa yang begitu sangat luar biasa. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi kita itu kan pasti kalian juga merasakan kan, ngaji kan itu diulang-ulang terus, tapi kita rasanya itu tidak pernah bosan ya. Iya. Maksudnya mungkin kalau baca cerpen, coba kalian baca ke cerpen setiap hari itu baca, pasti itu rasanya bosan, kok kata ini terus, kok ini terus gitu. Tapi kalau baca Al-Quran itu rasanya yang ngalir aja kan, kita baca aja gitu. Berarti itu salah satu hikmah ya, salah satu mukjizat Al-Quran juga. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu meskipun turunnya berangsur selama 23 tahun kurang lebih ya, itu tidak ada berubah ya, tetap utuh Al-Quran itu salah satu hikmah juga ya. Iya, Masya Allah. Kemudian Al-Quran ini teman-teman juga ini salah satu hikmahnya adalah pedoman hidup kita. Kita itu hidup berdasarkan kita mengikuti Al-Quran. Kita hidup sekarang ini sampai nanti kelak itu mengikuti Al-Quran gitu. Contoh seperti sholat, kemudian puasa, perintah-perintah lainnya itu kan itu dari Al-Quran. Sebenarnya kita itu mengikuti Al-Quran, makanya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita ya, sampai kelak, sampai akhir zaman itu Al-Quran
pedoman kita. Makanya Al-Quran itu benar-benar dijaga, benar-benar utuh, tidak ada perubahan sama sekali dari masa Rasulullah ya sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Itu adalah hebatnya Al-Quran, rahmatnya Al-Quran, kemuliaan tentang Al-Quran. Nah, mungkin nih ada motivasi atau tips nih buat teman-teman semua ya, terutama kita, gimana agar kita ini tetap semangat gitu berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Coba dari Nah, siapa? untuk dari saya, motivasi dari saya ini untuk teman-teman semua selama bulan Ramadan ini itu yaitu Al-Quran adalah kompas hidup kita. Maka bacalah Al-Quran supaya kalian tidak tersesat di bulan Ramadan ini. Karena setiap kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, itu akan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Itu saja motivasinya? Iya, itu saja. Jadi motivasi dari Kak Yara ini, kita harus tetap bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran. Kita harus ingat kebaikan-kebaikan dari Al-Quran itu. Karena apa? Membaca satu huruf saja kebaikannya itu 10 kan. Apalagi misal alif, lam, mim sudah 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Sudah membaca satu surah Al-Fatihah saja itu sudah berapa kebaikannya. Jadi kita harus ingat kebaikannya ya Kak Yara ya, agar kita tetap semangat berinteraksi dengan Al-Quran, dan agar kita itu tetap ikut sesuai dengan yang dianjurkan dalam Al-Quran gitu ya, agar kita tidak sesat. Masya Allah, luar biasa. Kemudian mungkin dari Kak Arifin nih, ada tips agar kita juga tetap semangat berinteraksi dengan Al-Quran, gimana? Oke, Bu. Jadi motivasi dari saya buat teman-teman, teman-teman, 1 menit yang kamu habiskan bersama Al-Quran hari ini akan memberikan ketenangan yang tak terbatas di hari-harimu yang sulit nanti. Masya Allah. Masya Allah. Berarti Al-Quran itu memberi ketenangan ya terhadap kita. Berarti kebaikan-kebaikan dari Al-Quran ini Masya Allah tidak terhitung ya teman-teman. Iya, Bu. Karena tadi memberi ketenangan, kemudian kebaikan-kebaikan dari satu huruf per huruf dari Al-Quran itu, Masya Allah. Kemudian Al-Quran ini sebenarnya semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, Allah itu akan memudahkan segala urusan kita. Apalagi seperti kalian nih, ada proses belajar ya. Jadi ketika kalian juga sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, maka insya Allah itu dijamin akan dibukakan hati kalian ketika kalian belajar pelajaran yang lain. Dan itu saya buktikan di diri saya sendiri, tahadus bin nikmah ya teman-teman. Jadi pengalaman nih, itu salah satu kebaikan dari Al-Quran, salah satu rahmat ya. Jadi pada dulu saya kan mondok nih 10 tahun. Kemudian saya itu kan ujian nih, misal ujian. Nah, ujian saya itu rasanya lebih sulit informalnya daripada formal, kayak kitab kuning itu. Itu kan saya di pondok. Jadi pelajarannya kayak gitu. Jadi rasanya itu lebih sulit. Nah, kemudian pada saat ujian biasanya itu saya tetap ngaji dulu sebelum belajar gitu. Kemudian Masya Allah, luar biasanya kenapa pas rapotan atau di pemberian hadiah itu ternyata saya pasti itu nilainya tertinggi. Masya Allah. Ya, saya tahadus bin nikmah ya, saya bukan karena saya pintar, tapi saya itu adalah kebaikan dari Al-Quran. Karena gini, saya kan sama teman saya ada kan itu juga cerdas orangnya, kemudian semangat. Itu kan biasanya ketika sudah ujian, maksudnya itu belajarnya luar biasa sampai jam 2 malam, kemudian jam 3-nya mulai lagi, itu sampai full belajar terus gitu. Nah, sedangkan saya ke pelajaran itu pasti mengutamakan Al-Quran dulu baru belajar, Al-Quran dulu baru belajar gitu. Nah, itu mungkin yang dimaksud Allah membukakan hati kita, memudahkan hati kita ketika belajar, sehingga pada saat ujian itu kita merasa terekam gitu, ada di pikiran kita, oh ini, sehingga Allah mudahkan di situ gitu. Kemudian ketika kita sudah sering berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran seperti kalian di sekolah kan, sudah kayak berapa hafalannya? 6 juz. 7 6 kan 7. Sudah selesai juz 2. Iya. Kemudian Kak Rifi berapa? Sudah, alhamdulillah udah 3 juz, Bu. Iya, Masya Allah. Itu kan luar biasa. Ini ya namanya,
usaha kalian untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, dan kemudian Allah jamin rezekinya orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Contoh lagi nih, di saya lagi ini kan saya anak pondok ya, jadi otomatis ya kayak makan itu cuma 2 kali sehari. Bayangin, jam 10 pagi baru makan, kemudian jam 5 sore terus belajar. Nah biasanya saya ini nggak kebagian nasi gitu, saking banyaknya santri kan, sehingga pada saat itu saya itu tidak terlalu memikirkan makan sorenya, makan malamnya, kan itu biasanya jam 5 sore. Terus saya itu biasanya yang ngaji aja, tapi luar biasanya setiap sore itu pasti saya ada aja rezeki nasi. Meskipun saya nggak ngambil, meskipun saya nggak kebagian di dapurnya santri, itu tuh pasti saya punya aja rezeki. Nah itu yang dimaksud Allah memudahkan rezeki kita, memudahkan urusan kita. Nah itu hikmah daripada kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah cara kita untuk berinteraksi dengan Allah. Bayangin kita membaca kalamnya Allah, itu sebenarnya kita berinteraksi dengan Allah gitu ya. Jadi kita tetap harus cinta ya sama Al-Quran. Bosan misal nggak lancar-lancar nggak apa-apa, itu salah satu salah satu retraining hati kita, karena Al-Quran itu kan mengajarkan sabar. Contoh kita nggak hafal-hafal nih, itu kan berarti Allah mengajarkan kesabaran terhadap kita. Kemudian yang sudah dihafal harus dilancarin, dibaca lagi. Itu apa? Itu Al-Quran mengajarkan kita tanggung jawab seperti itu. Masya Allah ya, luar biasa. Al-Quran salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Oke, mungkin ada yang disampaikan dari Kak Arifi dan Kak Yara. Mungkin itu aja sih Kak ya, Kak cukup. Iya. Mungkin dari pengalamannya Bu Ilmi tadi tuh kita juga bisa jadikan motivasi Iya, ya Kak bisa ya. jadi motivasi buat kita. Iya, biar semakin rajin belajar dan dari membaca Al-Quran saja kita bisa Iya. jadi bisa Lebih- rajin belajar ya. Iya. Memotivasi. Jadi gini, Motivasi kita. tips dari saya, Gimana tuh Bu? Mana tuh? sebelum kalian belajar, coba kalian baca Al-Quran sedikit aja nggak apa-apa, tapi yang penting itu istiqomah kan. Insya Allah itu Allah bukakan hati kita gitu kan, karena kita kan nggak tahu dosa kita itu menjunjung tinggi, nggak tahu kan kita, sehingga mungkin hati kita tertutup, sehingga ilmu itu sulit masuk karena ya itu dosa-dosa kita gitu kan. Jadi ya salah satu cara kita agar Allah itu mudahkan kita belajar, yaitu sebelum belajar usahakan buka Quran dulu gitu ya. Masya Allah, prinsip yang sangat bagus banget Iya. buat Iya, Bu. kita. Iya gitu. Pentingnya tadarus Iya, Quran. tadarus Quran. Kita harus semangat. Oke teman-teman, terima kasih atas sharingnya kali ini, luar biasa ya, temanya tentang nuzul Quran yang luar biasa peristiwanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi dari kita hari ini ya. Ya. Semoga bermanfaat, kemudian teman-teman semua lebih semangat lagi dalam berinteraksinya terhadap Al-Quran. Oke, kita tutup sharing pada episode kali ini dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran minni, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Dadah semuanya. Sini.